Sudah tahu beda agama, Anda masih terus berpacaran. Ngeyel. Nah itu Sambat terus. oh itu sambatan nih. Padahal sebenarnya kita nggak ngerti apa yang ada di dalam hati mereka gitu. Iya, Mereka sebenarnya benar. memang sedang mungkin sambat yang benar-benar kesel gitu. Kita nggak ngerti kan batas maksimal mereka menahan masalah itu seberapa Iya, besar iya, gitu kan. Kamu tahu nggak sambat yang paling viral? Nggak meruh. Ada orang lakonnya. Itu sambat asli. Itu. Dulu temanku ada sih Biasanya kayak yang, gitu. yang mau bunuh diri, tapi caranya dia dengan memfitnah dirinya sendiri. Karena fitnah Lebih Lebih kejam kejam daripada daripada pembunuhan. Halo, Hai. kembali lagi di podcast Bucin barengan saya Abbas Rozak. Saya Hello Pipot. Dan hari ini Yes. kita bersama Mas Ai. Oli. Ini Mas tepuk tangan Ai. dong. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ada tepuk tangan dong. Nah. Tangan sing manja. Tepuk tangan yang maju. Oh, gini. Oh. Kalau yang garang, nanti joget. Mas Ai, Siap. kamu kan dari Saya aku nalan sih loh. Iku masuk jenenge mau. Mas Pipot. Mas Ipot. Mas. Mas Abbas. Abbas. Selamat pagi. Mas. lagi. Pagi Mas ini. Kita yang diinterview. Iya. Bisa dibanting. Ada. Lah jatuh semua, aduh. Ini kursinya jatuh semua. Aduh. Oke. Mas Ai, kalau bisa dijabarkan dalam 5 kata, Mas Ai ini siapa? 5 kata ini. Ini- SAMBAT. Wah. 6. 6. Susah ya. Sambat. Karena Mas Ai ini teman-teman, dia punya punya konten. Namanya adalah nanti kita sambat tentang hari ini. Oh, salah, Mas. Apa tuh? Nanti kita cambat tentang Oh ini. Bercandaan ini masih Ini yang dibilang orang tua saya. apa itu? Apa itu? Juragan sambat. Ini juragan sambat. Ini juragan sambat, Bro. si paling sambat. Si paling sambat. Kamu emang orangnya suka sambat, Mas, atau gimana sih? Awalnya coba-coba ya. Oh. Buat anak. Kamu Emang suka suka sambat. Memang desain awalnya itu malahan. Oh malah desain. Malah desain gitu kan. Oke. Karena basicnya graphic designer. Di kafe, Bro. Gede dong, langsung. Apa? Gede. graphic designer. Oh, saya kira di kafe. Terus desain. Desain gitu kan. Terus habis itu karena bingung mau ngapain gitu kan dan pada waktu itu lagi nggak punya kerjaan gitu kan. Nah, itu pas pandemi apa? Itu habis sebelum pandemi itu 2018. Sebelum pandemi sudah nggak ada kerjaan. Kasihan banget ini. Apalagi pas pandemi. Apalagi pas pandemi. Orang kita aja yang punya kerjaan, pandemi nggak ada kerjaan, apalagi yang nganggur. Nah, iya. Masa ake Mas aku sabar iki Mas ake tenan aku. Soalnya hidup itu kadang di bawah banget, Bro. Bener juga ya. Kadang di bawah, kadang blosor. Mas Ai, tapi Ya, kan itu kan tentang sambat-sambat gitu ya, tentang umpatan, tentang apa ya, keluhan dan lain Beda sebagainya. sama mengumpat. Oh beda ya? Hanya sambat. Sambat. aja. Ngumpati Sambatkan. misuh. Oh, iya. Sambat misuh. Itu dari kamu sendiri apa kamu merangkum di beberapa mungkin sambatan-sambatan? Kamu ada kayak Pinterest sambatan gitu, Pak. Katalog ya, katalog. Iya. Katalog. Pinterest sambatan. Pinterest sambatan. Nek sambatannya ya. Kalau sambatannya itu emang biasanya dari pengalamanku pribadi itu ada gitu kan. Iya. Tapi kan ya aku ora bendino sahabat ya Mas. Aku kan nggak setiap hari sambat kan. Iya, benar-benar. Jadi untuk mengantisipasi Banyaknya. apa sambatan-sambatan Konten yang lah. lain banyak konten gitu kan aku mencari sambatan-sambatan di lewat followersku gitu, di follower gitu. Jadi pasti aku apa jenenge nanya gitu kan. Iya. Yang sambat apa hari ini gitu kan. Misalnya sambat soal kuliah, sambat soal kerjaan, tak kasih kayak question gitu. Mereka ben sambat gitu, sambat seakeh-akeh.
baru gue langsung rangkum. tak rangkum. Tapi nggak aku jiplak mentah-mentah ya, karena sambat itu mesti akeh tuh. Iya. Banyak kan sambatan. Ya tugasku adalah menyederhanakan sambatan-sambatan itu menjadi kalimat-kalimat sambat yang punya daya sambat luar biasa. Sambat. Ternyata nganggur kalau ditelateni Iya lumayan, nganggur dah kerja kalau ditelateni lumayan ya. lumayan. Mas, tapi batuk tuh. Dikosin dong. Karena dikosin batuk flu berlalu. Nah, udah minum dikosin. Dekolsin, wah ini ya lumayan sering ini. Kalau aku lagi batuk itu, untuk batuk yang lama ini juga menarik. Nah. Aku juga sering Mas. Biasanya 3 emplek gitu langsung. Tiga emplek. 3 gini langsung. Iya. Iya, Biar biar- dijamak gitu loh. Tidak batuknya sampai sampai. Karena ini dengan formulanya lengkap. Oh, apa aja tuh? Dekolsin ini menjadi one stop solution buat kamu untuk meredakan batuk serta flu. Batuk flu berlalu, bersiaplah untuk menjalani harimu tanpa rasa khawatir. Jangan lupa follow di Instagramnya @dekolsinid. Nah, Dan klik dekolgen.co.id buat info-info yang tentang penyakit-penyakit. nah itu dia. Itu. Kita kemarin ngomong sama Mas Ai. Nah, Mas, Piro organisme ini. walah murah Mas. Murah ini. Ini tombol teko loro lu ngomong. Lu ngane kesane Gusti Allah. Tapi gini Mas, Gimana? jadi sebenarnya di podcast kita kali ini, di podcast Bucin ini kan kita temanya lagi mental health. Karena menurut informasi dari WHO, 1 dari 7 alias 14% anak usia 10 sampai 19 tahun ini mengalami kondisi kesehatan mental. Ini menurut WHO di tahun 2002, tepatnya bulan April. 2022 ya. 2022 ya, tepatnya bulan April. Bayangin, 1 dari 7 orang ini kita ada 7 orang, satunya ini kena mental health. Iki wong ora sira lu patmo 678. Lah berarti aku. Berarti kowe Mas. Ini banget kowe. Ini orangnya. Iya kan? Orang nular dong. Nggak nular ya? Nggak nular dong. Kan ada di call Iya, tapi sebenarnya sebagian besar kondisi ini masih belum diketahui dan malah justru belum bisa diobati. Karena kalau mental health tidak bisa diobati dengan dekolsin juga. Iya, tapi kalau menurut Mas Ai, dengan adanya sambatan-sambatan ini banyak yang relate terus terobati, kangennya misalkan mentalnya terobati atau gimana Mas? Menurut Kalau selama sambat, ya. Jadi sebenarnya kalau sambatan-sambatan itu kan sebagai media aja ya. Aku membuat konten-konten mengeluh di media sosial itu sebagai istilahnya katarsis ya, bukan katarsis. Katarsis. Bosan angel banget nih. mulai tidurin aku bro. Katarsis bukannya matanya sakit itu. Katarak. Itu katarak. Jadi aku tuh pengen di konten-konten yang aku bikin di media sosial itu menormalisasi bahwa mengeluh itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa gitu kan. Karena ya menurut tadi ya. Gitu kan banyak anak-anak muda yang mereka secara nggak sadar memiliki masalah di kesehatan mentalnya gitu kan. Kemudian akhirnya mereka nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah, dengan adanya, aku harap ya dengan adanya akun sambat gitu kan yang aku sambat tiap hari entah masalah percintaan, masalah pekerjaan, masalah sekolah gitu kan. Kalau anak-anak muda kan masalah sekolah ya biasanya kan. Masalah keluarga itu juga bisa menjadi teman mereka untuk mengeluarkan emosinya di media sosial. Sangar le. Keren banget. Oke, itu dia Belum dong. Tapi awal-awal rame itu gara-gara postingan apa, Mas? Gara-gara postingan apa, Mas? Aku lupa ya postingannya apa, tapi waktu itu ya rame aja. Rame, Tapi aku nggak tahu-tahu rame ya. Geruduk kok tahu-tahu rame itu. Rame. Ada apa ini? Ada apa? Rame itu, Pak. Terus ada wong numpak vario, nomor tuh Pak. Panutan. Makanya sih salah sih Pak truk. Berarti lupa ya awal-awal Aku lupa waktu awal-awal rame konten itu kenapa gitu kan. Tapi karena waktu aku bikin konten itu memang merespon dari nanti kita cerita tentang hari ini ya. Yang udah cerita di awal tadi kan. Tapi versi Jawa. Tapi gitu. versi dengan konteks yang lain gitu. Kalau nanti kita cerita tentang hari ini, ya dia membicarakan kehidupan, membicarakan tentang manusia, apa yang dia rasakan, tapi dengan mungkin bahasa yang
agak halus gitu kan, agak santai gitu kan. Tapi kalau di sambat ini ya senengi wong sambat ya, Man. Yo sambat yo sak-sake gitu kan. Aku mencoba mengambil dari sisi ada sisi lain yang kamu bisa capai gitu kan lewat sambat gini tapi dengan model yang blak-blakan opo anane langsung blak-blak wah jangkrik panas. Nggak mungkin kalau itu ada di nanti cerita tentang hari ini juga nggak mungkin kan. Jangkrik panas. Jangkrik panas. Gua kagak ngerti. Bahasanya gua tuh kalau di abis perempatan gua ngiwa. Ini senengnya begini. Makanya. Nih. Iya. Kamu tahu nggak sambat yang paling viral? Nggak weruh. Ada orang itu sambat asli. Itu sambat asli. Itulah. Mas Ai, kalau ngelihat Instagram kamu, NSKTHI. ISTNK. Nah itu. ISTNK. ISTNK. Bisa dibayar lewat online itu. ISTNK. Insight-nya kan kelihatan tuh umurnya berapa. Kalau dari itu tuh followersnya umur berapa ya kamu? Di kamu? Relatif sih. Memang yang sebagian besar itu di 24 sampai 35 ya, 25 sampai 34 gitu kan. Tapi yang di bawah itu juga banyak sekitar 30-40%-an itu masih banyak gitu. Berarti 18 gitu, kalau di bawahnya lagi itu juga ada. Cuman kalau umur orang main media sosial kan biasanya kan di atas 17 tahun. Iya. Berarti masuk juga yang kayak berita dari WHO tadi ya. Maksudnya di kisaran usia itu tuh mereka mengalami mental health. Kalau menurut Mas Ai sendiri, kira-kira gara-gara apa ya mereka ini bisa kena kayak begini-begini nih? Macam-macam ya. Kalau menurut pandangan tuh ya, karena sebenarnya bukan ahli juga gitu. Tapi ada banyak faktor ya. Biasanya dari lingkungannya pertama jelas, keluarganya, orang tuanya itu juga berpengaruh. Kemudian yang paling gampang sekarang, yang paling mudah untuk mempengaruhi kesehatan mental mereka itu menurutku ya dari berbagai banyaknya paparan informasi di media sosial. Iya benar. Itu juga. Tapi keluarga juga berpengaruh juga sih. Iya. Sama lingkungan. Paling 3 itu sih yang paling mempengaruhi kesehatan mental orang ya. Apakah orang itu nanti dia sehat mentalnya atau sedang sakit mentalnya. Biasanya dari situ. Tapi konten yang paling rame itu menyambatkan tentang apa sih Mas? Nah, konten ini paling rame kan biasanya orang yang paling banyak relate ya. Iya. Cinta atau ekonomi, politik. Itu ada tahunnya sendiri Mas. Jadi pas 2019. Ini menarik sekali. Itu pas 2019 awal-awal itu konten percintaan. Pas awal-awal aku bikin ya, konten percintaan tuh rame banget itu. Mungkin karena relate dengan NCKTHI itu ya? Ya mungkin pada saat itu gitu kan, dekat dengan itu. Juga belum pandemi, orang masih punya uang. Iya, untuk mencintai seseorang masih mampu. 2019 tuh masih mampu lah. Nah, calcul. Calcul. Ada nih buat kamu sayang. Nyanyo. Ayo apa? Mau maam yang all you can eat? Ayo. Itu masalah percintaan gitu kan, banyak. Terus mungkin itu juga berkaitan sama audiensku waktu itu ya, followersnya. Mungkin mereka pada saat itu sedang banyak mengalami cinta monyet lah, atau cinta dengan beda agama. Beda. Sudah tahu beda agama, Anda masih terus berpacaran. Tembok besar menghalangi kalian, sobat-sobat. Itu cinta. Kemudian sama sambatan bab sekolah. Sekolah kuliah itu ya ada. Tugas-tugas gitu. Wah, tugas-tugas. Biasanya sekolah kan iki apa sing sinaune opo, sing metu opo. Wah, biasanya kalau ada ujian itu kan anak sekolah itu kan. Kejadian di kita. Kita kan lulusan SMA kemarin ya. STM aku kemarin. Iya, kebetulan susu telur madu. Terus anak-anak sekolah itu kan sering dihadapkan dengan problem-problem kayak gitu kan. Nggarap tugas kelompok sing nggarap sopo, sing presentasi sopo, sing anu apa, pokoknya dia merasa jadi orang yang paling tersakiti. Gitu kan. Masalah tugas. Masalah tugas. Tapi tugas. itu juga perlu kita kita tampung validasi kok. Iya, memang ada masa-masa kalian begitu. Terus habis itu beranjak tahun-tahun lagi mungkin yang anak-anak kuliah tadi udah pada kerja gitu kan. Bisa jadi followerku gitu kan, bisa jadi followerku. Sambatannya meningkat gitu kan. Oh. Gawean gitu kan.
susah terima kerja, kemudian saling jegal di kantor. Karena juga kebetulan kantor sepak bola. ayo, saya jegal-jegalan. Ternyata yang main puyol. Itu kerjaan gitu kan, kerjaan paling karir awal gitu kan. Udah berkarir lama-lama semakin tambah tahun lagi 2002, 2003, apalagi pandemi gitu kan. Wah, pandemi guys. Ayo sini wong sambat kabeh ya nanti. Nanti aku dewi ya sambat Mas Baji. Aku ya sambat le. Kayak semua ya pas pandemi. Iya. Terus berarti sudah mulai mereka setelah pandemi berkeluarga juga ya? Belum kayak keluarga. Ya ada yang keluarga. Tapi kan pekerjaan itu kan pasti ada stepnya. Awal gitu kan mereka senang bekerja, tapi setelah mereka merasa senang, waduh gaji kurang muda-muda ya. Gitu ada juga gitu kan. Sementara kebutuhannya akeh gitu kan, kebutuhan keluarga dan segala macam baru merembet ke yang lain. Biasanya kayak gitu. Nah sekarang yang lagi rame itu di tempatku ya memang percintaan ada gitu kan, tapi pekerjaan tuh banyak. Iya sih. Kayak kalau followersmu suka pada sampai komennya sampai yang ngumpat gitu nggak sih Mas? Sampai misok dan lain sebagainya. Ya ada, karena miso itu kan juga bagian dari sambat. Iya. Ya sampai miso ya ada gitu. Itu masih genrenya. Oh iya, masih genrenya. Tapi ada yang pernah DM nggak sih Mas followersmu? Cerita gitu. Cerita. Ya ada yang DM gitu kan, sampai bahkan aku membuat sebuah platform khusus gitu kan. Untuk orang-orang sambat di sana gitu. Oh iya. Jadi ada namanya kotak sambat. Jadi buka website aja namanya kotaksambat.com gitu kan. Itu semacam kayak media sosial tapi versi light ya. Isinya wong sambat tok di sana itu. Coba tak buka dulu ya. Coba buka kotak sambat. Dan itu ada hadiahnya. Oh iya. Jadi aku benar. Itu ada hadiahnya itu. Ternyata. Enggak ada laptopnya Mas. Ada laptopnya. Kotak sambat ya. Diterusin. Masih lucu aja anjir. Oh kotak sambat. Namanya kotaksambat.com gitu kan. Nah, itu aku memfasilitasi orang-orang yang pengen sambat gitu kan. Mereka terserah mau ngomongin apa di sana, tapi aku kasih hadiah gitu. Oh gitu. Baru ini loh. Baru ini sambat dikasih hadiah. Hadiahnya apa Mas? Macam-macam kalau misal lah aku sambat terus sama dia. Jadi aku bikin website gitu kan, kemudian aku kerjasama dengan beberapa brand gitu kan. Mungkin nanti bisa sama Rinosin gitu kali. Aku kasih. Masuk sini ya. Tolong. Jadi mereka sambat di sana, kemudian nanti kami pilih tuh sambat siapa yang paling sambat gitu kan. Kami kasih hadiah GoPay. Biasanya kalau kami kerjasama dengan brand ya biasanya saldo e-money gitu-gitulah. Saldo digital gitu, atau mungkin ada voucher atau apa buat belanja di sini. Sebagai bentuk apresiasi kami bahwa kamu sudah sambat gitu. Karena kita ini sama orang sambat, sama orang yang mengeluh itu kadang-kadang tuh sering diremehkan atau sering meremehkan orang yang mengeluh gitu kan. Nah itu sambat terus. Wah, sambatan nih. Padahal sebenarnya kita nggak ngerti apa yang di dalam hati mereka gitu. Mereka sebenarnya memang sedang mungkin sambat yang benar-benar kesel gitu. Kita nggak ngerti kan batas maksimal mereka menahan masalah itu seberapa besar gitu kan. Ketika mereka sudah sambat di sana, kemudian dikasih apresiasi ya wis. Dan aku harap mereka sambatnya rotok. Ya nggak akan menyelesaikan masalah, tapi paling nggak emosi itu udah berkurang, tersalurkan. Ya. Karena tetap bisa sambat tapi sambil GoFood gitu loh. Iya, sambil makan dapat money. Langsung makan. Iya. Tapi rata-rata per bulan ada berapa sambatan Mas? Dari siapa? Dari orang? Dari orang. Kalau dari orang, aku... Emang ada yang dari bukan orang Mas? Kalian Imroatus bro? Imroatus? Halo, mau bertanya. Ada berapa orang Mas? Itu. Udah hitung ya, yang sambat juga akeh ya. Banyak? Ya, 100? Tapi itu kamu baca satu-satu juga? Iya, yang sempat aja Mas. Kalau dulu awal-awal, aku sering baca dan sering ngerespon gitu. Kalau misalnya ada yang DM ya, kalau ini tadi kan konteksnya aku lagi ngomongin platform yang aku bikin gitu kan. Kalau yang DM itu dulu sempat aku baca-baca tuh, ya aku ajak ngobrol gitu. Tapi lama-lama aku juga kesel dewe loh. Kesel Mas. Ya kesel aku duduk psikolog ya, gitu kan. Orang dibayar nih tuh. Apalah aku les sambat. Ngeladani wong sambat ya DM. Harusnya punya template jawaban Mas. Gua kira CS. Apa? Langsung psikolog aja bro. Ayo ke psikolog. Ya benar gitu. Ujung-ujungnya pasti nanti aku akan merekomendasikan bahwa kalau misalnya mereka punya masalah yang aku nggak bisa bukan aku soal jadi pahlawan gitu. Misalnya, ini bukan ranahku gitu ya. Pasti aku akan
rekomendasi ke Psikolog ya. Oh, nah Mas, banyak kasus suicide yang atau apa ya, menyakiti diri sendiri gitu ya. self harm. Self harm itu, dan itu udah dari dulu loh. Kalau sebenarnya kalau kita Kayak gini. Cuman memang istilahnya baru-baru ini. baru-baru ini tuh apa self harm itu baru-baru ini. Nah, menurut Mas Ai sendiri gimana sih? Suicide Kasus-kasus sama kayak gitu ya. Ya sebenarnya aku kadang-kadang sering ya pasti sedih ya dengar berita gitu kan. Kalau suicide itu kan sebenarnya polanya yang aku tahu ya, kalau aku baca dari beberapa artikel itu kalau polanya berantai. Jadi ketika ada satu orang yang dia melakukan itu bunuh diri, kemudian ada yang memberitakan dan segala macamnya, itu biasanya nanti akan ngefek ke orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Oh, berarti Jadi itu berarti jadi ketika ada orang gitu Kayak jadi trigger orang lain. nge-trigger orang lain yang dia masih punya niat dulu gitu kan. Masih punya niat, kemudian melihat ada berita orang yang bunuh diri, kemudian dia akan ke-trigger karena berita itu. Dan itu berantai ketika ini diberitakan, ini melihat, kemudian ini melakukan hal yang serupa, yang lainnya melihat dan segala macamnya, itu biasanya nanti akan semakin banyak orang yang merespon dengan hal yang sama. Dulu temanku ada Biasanya sih kayak gitu. yang mau bunuh diri, tapi caranya dia dengan memfitnah dirinya sendiri. Karena fitnah lebih kejam kejam daripada pembunuhan. pembunuhan. Oh gitu ya. Berarti kayak di medsos sekarang. Ya terus itu di makanya TV, sekarang harus lebih berhati-hati kan ketika benar, menginfokan itu biar nggak nge-trigger orang-orang yang lain gitu. gitu. Karena dulu sempat yang di Jogja gitu kan, yang ada di Jogja, kemudian selang 2 hari 3 hari, biasanya nggak lama kok jaraknya itu, biasanya 2 hari 3 hari, habis itu ada di Surabaya. Bisa selang berapa hari lagi ada di tempat lain, di Kulon Progo dan segala macam. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak nih kasus bunuh diri yang dia lompat dari lantai berapa gitu. Ya itu yang nge-trigger klasis sekali. gitu. Makanya kalau misalnya ada kayak gitu tuh, ya aku juga berbelasungkawa jelas gitu, tapi menginfokannya juga perlu milih-milih kata yang tepat gitu kan, biar nggak nge-trigger yang lain. Bener. Itu yang perlu kita jaga sih dari teman-teman di luar sana. Dan di ini juga ada bro, di sepak bola masih sering itu. Apa itu? Bunuh diri. Iya. Oh iya. Ya iyalah. Gol bunuh diri. Emang ya anak muda itu kalau diperhatiin itu nggak mau, tapi kalau nggak diperhatiin berantakan. Bener gak sih? Bener. Bener gak sih Mas? Kamu Bener, setuju bener, nggak sih? Anak Anak tuh kalau muda. diperhatiin dia nggak, apa sih? Gitu kan? Kamu tuh jangan gini. Apa sih? Tapi kalau nggak diperhatiin, Berantakan. Kacau. di pondok kayak baik bro. Anak mudanya di pondok kayak baik. Berantakan. Di pondok, Tapi menurut lu gimana sih Mas caranya biar bisa controlling untuk problem-problem yang Nah kalau anak-anak muda yang kayak gitu sih ya. controlling gimana sih? Yuki ya kalau controlling full sebenarnya biasanya di orang tua gitu kan. Kita lihat dari orang tuanya, dari keluarga sendiri gimana, apakah berada di keluarga yang baik-baik saja, harmonis, atau memang sedang ada masalah gitu kan. Yang kadang-kadang kalau anak muda nggak bisa dikontrol itu mungkin juga bisa dari dia nggak dapat apresiasi di keluarganya, kemudian ya orang tuanya sibuk berantem sendiri juga ada dengan permasalahan sendiri atau dengan dunia sendiri, itu kan juga mempengaruhi anak-anaknya. Wah ini pokoknya kok raiso dikandani gitu loh. Padahal sebenarnya problemnya juga bukan sepenuhnya ada di anak, tapi ada di keluarganya gitu kan, tertarik ke belakang. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau diperhatiin, apa di sini diperhatiin malah nggak gelem, nggak diperhatiin kok amburadul gitu. Yang disalahkan sama menah ya wong tuane juga disalahin. Di pondoknya wae bro. Sekarang gini deh. Pondoknya kuwi. Kalau ada anak-anak ketangkap polisi, yang dipanggil siapa? Orang tua. Yang ngasih izin seorang tuanya. Nggak pernah kan? Misalnya kamu masuk polisi nih, yang dipanggil tetanggamu, nggak mungkin kan? Ya mungkin dong. Makanya Pondoknya wae kuwi bro. pondok ya. Mas, gangguan mental health itu mungkin kalau anak-anak muda pelariannya ya kalau nggak yang negatif. Narkoba akhirnya. Apa Mas? Narkoba. Apa? Narkoboi. Narkobru. Narkobro. Maksudnya kan akhirnya narkoba itu jadi kayak cara pelarian. Iya. Kalau menurut lu kamu sendiri sebagai yang pernah
Yang pernah. Nah, maksudnya pernah melihat kan? Oh iya. Anak muda Itu terjerat banyak itu. narkoba, gitu loh. Banyak itu. Banyak. Ya? Iya. Kok Tapi salting kamu? ya, emang banyak. Kalau menurut Oh, gua cosplay nggak bim-bim, banyak. cosplay bim-bim, ya, ya. Nggak menurut gua nggak banyak. Menurutmu gimana, Pak? Ya jangan lalu sampai pakai narkoba. Itu bim-bim dong. Iya. Tidak, jangan dong. Ya kalau menurutku, Menurutku wae. Ya, Lah menurutmu sih wae. ya. Ah, ora aku sih wae. Ayo sapa ayo. Menurut sapa ae? Ya ini sih itu juga circle juga sih ya. Oh, iya, Circle lingkungan ya. pertemanan, lingkungan itu sangat berpengaruh. Bisa menjauhkanmu atau mendekatkanmu itu circle sangat berpengaruh. Jadi jauhi narkoba. Dekati saya. Nah, Mas, gimana ya caranya mendeteksi dan mengobati dini bagi anak muda yang kondisi kesehatan mentalnya itu lagi nggak oke? Mendeteksinya pencegahan gimana? berarti ya? Kan mendeteksi secara dini ya. Kalau menurutmu gimana, Mas? Ini kita ngomongin bukan dari segi Enggak, aku juga bukan Pengamatan profesional aja. gitu ya, kan. ya, ini pengamatan Menurutmu sebagai orang aja. yang mungkin sering disambatin kan. Biasanya mendeteksi dini itu biasanya dari yang aku sering ya, Ya, yang aku ya. sering lihat gitu kan, yang aku sering dengar dari teman-teman aku baca juga, itu biasanya dari perubahan perilakunya. Oh. Itu biasanya kan kelihatan tuh kan, biasanya uangnya ceria Ah, gitu kan, tiba-tiba kok tiba-tiba dia berubah 180 derajat jadi lebih ceria lagi. Oh enggak. Wah, Jadi narkoba ini Terlalu ceria. terlalu ceria. terlalu ceria. Biasanya kebalikannya dari ceria kemudian tiba-tiba kok murung gitu kan Oh, juga ada. gitu ya. Kemudian dari biasanya orangnya malas bukan malas makan juga ya. Makannya udah mulai nggak teratur gitu kan. Mungkin dulu dia sering ngobrol tapi sekarang ada di kamar terus. Mungkin kalau di Oh, rumah iya, ya. iya, iya. Itu kan kita bisa mendeteksi dini ya. Itu bisa kita lakukan sendiri gitu kan. Kalau kita punya kesadaran gitu kan bahwa kesehatan mental kita sedang nggak baik-baik saja, kita bisa mendeteksi dini ya, bukan mendiagnosa ya, tapi mendeteksi ya. Oh kayaknya kok aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Atau mungkin dari teman-teman Paling dekat ya. mental kan pasti bisa ngelihat ya. Oh ini uangnya, oh ini biar terangnya ini kok gitu. Oh ini. Paling biasanya dari lurus. situ. Bener beripati lurus saiki Saiki kok terus. papat. Sini iki yo ono kene. Ternyata Piccolo. Mas, kamu kan kerjanya apa tuh menanggapi orang-orang sambat Iya. gitu. Pasti kan penuh dengan kayak ya itu negatif semua kan kebanyakan ya. Maksudnya dari itu gimana sih Mas biar nggak stres kalau kamu sendiri? Harus opo ras stres. Dari ketawanya kelihatan. Kelihatan. Nggak stres kok. Ya, Biar nggak stres tuh gimana sih? Biar nggak stres. Ya, biar Biar nggak nggak stres. Ya karena itu kesenanganku ya. Jadi cara kita mengatasi stres itu kan macam-macam ya. Kalau Iya. aku kan lewat menggambar, gitu kan. Aku gambar sama nulis, gitu. Oh. Ya dua hal itu yang aku tuangkan dalam bentuk lebih proper dalam desain yang kayak gitu. Oh iya iya. Kemudian aku bikin merchandise kayak gini gitu Oh, kan ini juga. merchandise nih. Ini merchandise aku juga ada lini merchandise sendiri namanya Sumber Sambat. Nah, itu menyediakan istilahnya perlengkapan sambat gitu. Oh. Di Belagas ini juga nih di sambat, tapi Iya, ini juga. belum disapa. Oke, kalau ini harus tulisannya ya. Ini ada terluka tapi sok ceria. Wah. Itu. Terluka tapi sok Baca ceria. nih, baca coba baca. Hah? Wah, weh. Baca. Oh, orang gila. Mas, tapi kan ini kan kamu menerima banyak sekali sambatan. Pengen nggak sih bikin lagu kayak Mas Andri Guyon Watan? Itu kan isinya sambatan. Sambat, Iya, Firsa besar. sebenarnya itu sambatan. semua karya, semua apapun itu sambatan. Lagu Iya. itu termasuk Iya. termasuk bentuk sambat dari orang, tapi dikemas dalam bentuk Lagu. ya musik Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu kan. Termasuk aku gitu kan. Ya aku mengeluarkan sambatan itu dalam bentuk visual yang Iya. menarik gitu kan. Kupikir semua orang ini sambat tapi dan orang itu kupikir juga orang itu banyak yang stres gitu kan, dan dia menuangkannya dalam bentuk atau ingin mengurangi rasa stres itu menuangkannya dalam karya-karya gitu. Kalau digawe ke lagu ya jadi pengen gitu kan, tapi aku rasa nyanyi. Cepat bisa Mas, coba Pak. Coba nyanyi Mas, coba bisa. Pelangi.
Mas, kamu kan Tapi kalau itu- di Instagram lucu-lucu terus nih. Maksudnya kan dari kata-kata. Iya, Coba Mas, sambatan. kasih satu line. Satu lagi. Satu line terakhir soal mental health. Wes. Gua boleh nggak? Boleh. Boleh banget dong. Dalam dunia yang sudah penuh dengan kepura-puraan, hanya Sambat yang masih menawarkan kejujuran. Tepuk tangan dong. Gimana? Gaji mentok, karir mentok, yang berkembang cuman job desk. Kamu. Aku ada dong. Nah, apa tuh? Waduh. Wah, batuk dan flu. Iya. Minum nih Dekolsin. Iya. Ini nih, batuk flu berlalu. Betul banget dulu, bro. Udah berapa emplek, Bro? 10. 10, Bro. Agak pusing ini. Ini Dekolsin bisa kamu beli di apotek dan Yes. market terdekat ya. Deket-deket rumah ada lah guys. Iya. Nah udah gitu kamu juga bisa beli online. Oh, bisa online? Iya, Mas, saya pernah beli Oh no, aku belum tahu tuh kok online ini. Waduh, padahal di Bisa tuh? Halodoc, di apa namanya Halo Dokter itu ada. Oh. Iya, jadi kalau misalnya kamu lagi mager banget nggak bisa kemana-mana, kan sakit flu nih, Iya. Oke. beli aja di lewat online. Oh. Masuk. Bisa nih. Atau lewat online. Dekolsin, batuk flu Berlalu. Hehe. Semua kita kasih ke Mas. Terima kasih. Kembali. Seru sekali. Daerahnya Dekolsin nih. Podcast kita gini dong nanti. Yuk. Paracetamol 400 mg. Paracetamol 400 aku duwe. Nah. Jujur apa ya? Ya, boy. Dua ya aku. Gue Guantemycin 50 mg. Uno. What? Terima kasih Mas Aik, terima kasih. Thank you, Mas Aik. Terima kasih. Sukses Thank you, buat thank you. nanti kita sambat tentang Iya. Semoga ada yang bikin lagu ya. Iya bener itu keren Seru banget itu Seru ya. banget tuh ya. Siapa tahu. NDX harusnya denger sih. NDX harusnya pas aku dolan jebol ketemu kowe nang jalan. Iya. Terima kasih buat kamu Yes. yang sudah pada nonton podcast Bucin. Pastikan kalau misalnya kamu suka ini like, subscribe dan juga tulis di kolom komentar kira-kira nanti podcast Bucin selanjutnya Bahas Mas apa ya? Aik ngobrol sama siapa Nah, lagi. ngobrol sama sendiri. Iya. Ngobrol sendiri. Jadi Mas Aik ngobrol sama siapa kita pindah. Iya, kita yang pindah. Terima kasih buat yang nonton. Oh iya jangan lupa ikutan kuis yang ada di Instagramnya Solo Radio. Linknya kita kasih di kolom deskripsi. Yes, benar sekali. Saya Abbas Roza. Saya Robi Pot. Saya Mas Aik. Kami pamit terima kasih. Sampai bertemu and finally Keep solo cover. Bye.